Tapi, Mas. Tapi apa? Saya mau tidur di kamar saya aja, Mas. Ia berucap dengan kepala menunduk. Sedikit ragu. Tentu saja keinginan itu tidak akan dikabulkan oleh Juno. Selain karena takut Sisil berubah pikiran dan melarikan diri dari rumah, ia juga ingin menjaga istrinya dari segala kemungkinan. Boleh. Tapi, kamar itu sekarang banyak kecoa sama tikusnya. Kamu nggak takut nanti digigit tikus? Ucap Juno setengah berbohong. Saya bisa bersihin dulu biar tikus sama kecoanya keluar. Mendesah panjang, Juno agak frustrasi. Ia hampir lupa bahwa Sisil adalah tipe gadis desa yang mungkin tidak bisa ditakuti hanya dengan menyebut jenis serangga yang ditakuti hampir oleh semua kaum wanita itu. Ketika Sisil beranjak untuk membuka pintu, Juno hanya menatapnya dengan senyum yang disamarkan. Wanita itu memutar gagang pintu berulang-ulang. Mendorongnya sekuat tenaga. Terkunci. Ia bergumam pelan, lalu menoleh menatap suaminya. Kuncinya mana, Mas? Hilang. Hilang kemana? Ya kalau tahu namanya bukan hilang, balas Juno menahan tawa. Raut wajah Sisil tampak yang bingung itu terasa sangat menggemaskan di matanya. Ia mendekat dan merangkul bahu istrinya. Pindah ke kamar sebelah aja, ya. Tapi, saya takut, Mas, cicit Sisil menunduk. Takut apa? Juno menatap wanita itu. Takut kedapatan orang berduaan lagi. Dalam sekejap pipi Sisil terasa memanas. Ia yakin sudah semerah udang rebus. Membayangkan bagaimana Alia memergoki mereka dalam keadaan mesra di atas tempat tidur benar-benar adalah hal paling memalukan sepanjang sejarah hidupnya. Bukan. Kalau gitu nggak ada masalah lagi. Ia tersenyum membelai pipi merona wanita muda itu. Lagian pintu utama dan pintu kamar udah diganti. Jadi aman dari penyusup. Tanpa kata Juno langsung menggiring Sisil memasuki kamarnya. Ia bisa melihat betapa istrinya itu dipenuhi keraguan. Seperti ada beban yang sedang dipendamnya. Kamu kenapa sih? Ada yang ganggu pikiran kamu. Sisil mengangguk pelan. Juno bisa membaca melalui raut wajah istri kecilnya itu. Maka, ia mendudukkan Sisil di sofa dan kemudian ia sendiri berjongkok di hadapannya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, ucapnya, membuat Sisil semakin menunduk. Ucapan Sisil menggantung, karena dipotong lebih dulu oleh Juno. Tenang aja. Aku janji nggak akan macam-macam sampai kamu izinkan. Juno meraih tangan Sisil dan menggenggamnya. Kalau perlu aku bisa tidur di sofa dan kamu di ranjang. Tapi, aku nggak bisa tinggalin kamu sendirian di kamar. Untuk pertama kali Sisil memberanikan diri menatap mata suaminya itu. Mencoba menemukan tanda kebohongan dalam tatapannya. Namun, yang ia dapati justru berbeda. Juno terlihat bersungguh-sungguh. Tapi, gimana kalau nanti ibunya Mas Juno menemukan saya di sini? Ibu udah berangkat lagi keluar kota pagi tadi. Mungkin agak lama karena ibu ada urusan bisnis. Juno mengusap puncak kepala wanita itu. Maaf, sayang. Aku nggak bermaksud menyembunyikan status kamu. Aku bisa saja langsung mengakui kamu di hadapan seluruh keluargaku. Tapi, keadaannya belum aman sepenuhnya untuk kamu. Sisil tak menyahut dan hanya menunduk. Sabar, ya. Butuh waktu sedikit lagi untuk bisa mengumumkan status kita. Begitu pengumuman selesai, ibu udah balik dari luar kota. Dan, mungkin saat itu juga Rio sudah menemukan gadis yang dijodohkan dengannya, sehingga Juno bisa mendatanginya untuk meminta pembatalan perjodohan. Juno mendekat dan mencifem kening, membuat Sisil terpejam. Bip. Lembut lelaki itu terasa begitu hangat menyentuh kening. Meresap ke dalam hati. Tunggu di sini sebentar, ada yang mau aku tunjukin ke kamu. Ia segera bangkit dan hendak keluar kamar. Namun,
Saat di pintu ia kembali menoleh. Oh ya, pakaian kamu masukkan ke lemariku. Atur aja mau disimpan di mananya. Iya, Mas. Juno mengulas senyum. Setiap kali Sisil memanggilnya dengan sebutan, Mas membuat hatinya serasa melayang. Entahlah, rasanya sangat berbeda. Lelaki itu mempercepat langkahnya menuju lantai bawah untuk mencari sesuatu yang pernah disembunyikannya di dalam sebuah ruangan. Surat perjanjian yang pernah mereka buat 1 hari setelah pernikahan. Surat di mana tertera bahwa mereka akan berpisah setelah kelulusan Sisil, dan Juno akan memberinya rumah dan sejumlah uang sebagai kompensasi. Surat itu akan ia musnahkan tepat di hadapan Sisil sebagai bukti keseriusannya. Loh, di mana? Gumamnya saat tak menemukan map berisi surat perjanjian tersebut. Padahal, Juno ingat betul ia menyimpannya di laci itu. Apa aku salah simpan? Laci-laci lain beserta lemari pun ia telusuri untuk mencari, namun tak juga menemukan. Juno berpikir sejenak. Seingatnya, ia memang menyimpan surat perjanjian itu di laci meja kerjanya. Laci kedua dari bawah. Apa hilang? Iya. Juno mendesah kasar. Sisil membuka lemari suaminya untuk memasukkan pakaiannya di sana. Mengosongkan salah satu ruang di lemari dan memindahkan pakaian Juno ke sisi ruang yang lain. Saat mengeluarkan pakaiannya dari tas, perhatiannya tertuju pada sebuah kotak kecil. Ia membuka dan menatap isinya. Sebuah surat kecil dan juga gelang peninggalan mendiang ayahnya. Masih lekat dalam ingatan Sisil ketika mendengar pembicaraan Juno dan ibunya yang membahas tentang gadis yang telah dijodohkan dengannya sejak lama. Apa benar yang mereka maksud itu aku? Tapi, bagaimana kalau bukan? Tapi, mana mungkin juga orang tua Mas Juno yang berasal dari keluarga terpandang mau menjodohkan anaknya dengan gadis yang berasal dari keluarga miskin. Sisil termenung. Meskipun ciri-ciri yang disebutkan ibu mertuanya mengarah pada dirinya, namun ia tidak bisa langsung menyimpulkan begitu saja. Satu-satunya jawaban hanya gelang di tangannya itu. Apakah sama dengan gelang pemberian teman ayahnya? Apa aku tanya aja soal gadis itu ke Mas Juno? Iya. Oke, aku akan tanya malam ini. Ketika pintu terbuka dan memunculkan sosok Juno dari balik pintu, Sisil gelagapan. Ia langsung memasukkan kembali gelang tersebut ke dalam kotak dan menyelip di belakang lipatan pakaiannya. Sayang, pernah lihat surat perjanjian yang pernah kita buat, enggak? Tanya Juno, sambil membuka laci meja. Enggak, Mas. Kan Mas Juno yang simpan, jawab Sisil. Memang? Kenapa? Suratnya nggak ada, padahal aku ingat simpan di laci meja kerjaku. Suratnya mau diapain? Tadinya mau aku bakar. Perjanjiannya kan udah batal. Sebelah matanya berkedip penuh rayu. Sisil menunduk. Bisa salah tingkah jika menghadapi sikap lembut suaminya itu. Mungkin aku salah simpan dan suratnya hilang. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ia mendekat dan mengusap rambut istrinya. Sudah masukkan pakaian kamu ke lemari. Sudah. Kalau gitu sekarang tidur, ya. Kamu butuh banyak istirahat. Ia menuntun Sisil ke tempat tidur. Membaringkan dan menyelimutinya. Pipinya yang lecet bergaris akibat diserang Alia ia usap perlahan dan meniupnya dengan lembut. Sisil terhanyut, jantungnya berdegup cepat. Tatapan dan senvan Juno seperti mampu menghipnotisnya. Bahkan, saat Juno meniup luka di pipinya, ia bisa merasakan napas segar lelaki itu. Belum lagi tangannya yang mengusap puncak kepala dengan penuh kelembutan. Ketika tangan Juno bergerak turun, Sisil mendadak panik. Kesadarannya seketika kembali. Mas, mau apa? Tanyanya, sambil menyilangkan tangan di depan D4D. Juno menahan senyum, sebab tahu apa yang dipikirkan istrinya. Sepertinya akan seru kalau menjahili Sisil malam ini. Mau buka B4 ju kamu,
jawabnya santai. Jangan, Mas. Saya belum siap lagi. Kamu nggak gerah tidur pakai baju ini? Mata Sisil tertuju pada kardigan rajut yang membalut tubuhnya. Pipi seketika memerah saat menyadari telah salah sangka. Oh, iya, lupa. Perlahan ia membuka sweater rajutnya dengan pipi bersemu merah. Menimbang dalam hati bagaimana jika Juno melakukan hal yang sama seperti semalam. Jujur, Sisil belum siap untuk menanggung resiko. Dan, resiko yang paling memungkinkan adalah jika benih yang disemaikan Juno di rahimnya berkembang menjadi janin. Menahan senyum, Juno hendak bangkit. Namun, Sisil tiba-tiba menggenggam tangannya. Mas, boleh tanya sesuatu? Boleh. Tanya apa, sayang? Ia kembali duduk di tepi tempat tidur dan membelai rambut istrinya. Sisil terdiam sesaat seolah sedang memilih rangkaian kata untuk diutarakan. Soal calon istri Mas Juno yang dari desa itu. Calon istri? Iya, waktu itu. Saya dengar ibunya Mas Juno bahas soal perjodohan dengan seseorang. Juno terdiam sesaat. Ia hampir lupa bahwa malam itu Sisil mendengar pembicaraannya dengan Bu Vivi. Tak ingin sang istri salah paham lagi, Juno memilih untuk memberitahu yang sebenarnya. Aku akan cerita, tapi kamu jangan marah apalagi berpikir kejauhan. Insya Allah. Tapi, janji dulu jangan salah paham. Ucapnya ingin memastikan. Kali ini Sisil menyahut dengan anggukan kepala. Juno menarik napas dalam-dalam sebelum memulai. Sebenarnya, aku memang sudah dijodohkan ayah dengan anak temannya. Perjodohan itu udah lama, tapi aku nggak kenal orangnya. Kedatangan aku ke desa kamu, sebenarnya untuk mencari dia dan meminta pembatalan perjodohan kami. Tapi, menurut info warga di sana, dia dan keluarganya sudah pindah ke tempat lain. Pindah ke tempat lain? Iya. Nggak ada yang tahu alamat baru mereka. Jadi, aku memutuskan pulang. Tapi, di hari kepulanganku, Dodo terbang ke rumah kamu. Arvin salah paham dan memaksa kita menikah. Sisil tampak berpikir. Sebab setahunnya, ia lahir dan besar di desa itu. Belum pernah pindah sama sekali. Lalu, apakah benar bahwa gadis yang dimaksud adalah dirinya, atau justru orang lain yang telah pindah dari desa itu? Ia kembali menatap suaminya. Kenapa Mas Juno mau batalin perjodohannya? Karena aku nggak mengenalnya sama sekali. Bagaimana kalau ternyata kami nggak saling cocok? Selain itu, Alia mendesak supaya perjodohan itu dibatalkan. Tak dapat dipungkiri hati Sisil serasa perih mendengarnya. Demi Alia, Juno sampai ingin membatalkan perjodohan itu. Meskipun belum pasti kalau Sisil lah gadis yang dimaksud. Kalau misalnya suatu hari Mas Juno bertemu gadis itu, Mas Juno mau ngapain? Sayang, aku tahu kemana arah pembicaraan kamu. Apapun yang terjadi aku akan tetap mempertahankan kamu. Aku nggak peduli dengan perjodohan itu. Kalau mereka nggak mau membatalkan dan memaksa Mas Juno, aku akan berikan apapun sebagai gantinya. Sisil terdiam beberapa detik. Lalu, menatap Juno. Saya dengar tentang gelang yang dibicarakan ibunya Mas Juno. Seperti apa gelangnya? Nggak tahu. Aku belum pernah lihat gelang itu. Sekarang gelangnya ada di keluarga gadis itu. Berarti cuma ibunya Mas Juno yang tahu seperti apa gelangnya. Iya, ayah lamar ibu juga pakai gelang itu. Juno menatap wajah istrinya yang tampak murung. Nggak usah dibahas lagi. Aku sudah sama kamu, nggak butuh orang lain lagi. Bagiku, kamu adalah satu-satunya. Kamu yang akan temenin aku di masa tua. Ia mengusap puncak kepala wanita itu. Aku udah ungkapin semua perasaanku terhadap kamu. Lalu, kamu gimana? Kamu belum pernah bilang seperti apa perasaan kamu. Apa sayang, cinta atau hanya terpaksa?
Sisil diam dan hanya menunduk. Tuh, kan, kamu diam. Juno sengaja memasang raut wajah kecewa, padahal sebenarnya, ia sudah mendengar pengakuan sayang dari Sisil melalui rekaman suara yang pernah dikirim Nindi kepadanya. Menghela napas panjang, lelaki itu berpindah. Meraih satu bantal kepala dan membaringkan tubuhnya di sofa dengan posisi membelakangi istrinya. Sisil menatapnya dengan penuh rasa bersalah. Jujur saja, untuk mengakui perasaannya di hadapan Juno, Sisil malu dan merasa tidak pantas. Apalagi jika memikirkan status sosial mereka. Ia begitu takut dengan perasaannya sendiri. Bagaimana jika semakin lama tumbuh cinta yang semakin kuat? Dirinya hanya gadis biasa, dan yang pasti Bu Vivi tidak akan menyukainya. Bagaimana kalau nanti Bu Vivi tahu dan minta Mas Juno ninggalin aku? Bagaimanapun juga mereka hanya menikah siri. Walaupun halal di mata agama, tapi tidak dalam hukum dan negara. Ia bisa ditinggal Juno kapan saja tanpa harus melalui proses perceraian. Tinggal Juno ucapkan kata pisah, dan semuanya akan selesai. Sisil bahkan sempat berpikir ingin pergi meninggalkan Juno dan memulai hidup baru di tempat lain. Tetapi Juno malah menyeretnya, mengikat dirinya dengan merampas kesuciannya. Merenungi takdir hidupnya yang malang, Sisil mulai terisak. Juno yang sedang berbaring dalam keadaan tersenyum itu tersentak saat mendengar suara isak tangis istrinya. Ia seketika menoleh kepada Sisil. Berdiri dari sofa tempatnya berbaring, Juno segera mendekat, meraih tubuh itu dan memeluknya. "Kamu kenapa? Kok nangis?" tanyanya, mendadak panik. Sisil masih terisak-isak di pelukan suaminya. Membenamkan wajahnya di lekukan leher lelaki itu. Takut. Takut apa, sih? Takut sama kenyataan yang sekarang. Aku cuma perempuan miskin dari desa. Kalau ibunya Mas Juno minta ninggalin aku, apa Mas Juno akan turutin? Ucapnya tersendat-sendat. Astaga. Jadi karena itu kamu nangis? Sisil mengangguk pelan. Tidak ada jaminan kebahagiaan untuknya. Semua bisa saja terjadi. Aku nggak akan meninggalkan kamu demi apapun. Juno mengeratkan pelukan hingga Sisil merasa lebih tenang. Setelah itu, ia merangkul kedua bahunya, menatap matanya dalam-dalam. Penuh kehangatan. Sayang, dengerin aku. Kalaupun aku diberi kesempatan mengulang hari itu, aku akan tetap manjat ke balkon rumah kamu. Karena dengan begitu, aku bisa menikahi gadis seluar biasa kamu. Kamu adalah perempuan paling mahal yang pernah aku temui. Sisil terpaku oleh indahnya untaian kata yang dari bibir lelaki itu. Terlebih, ketika Juno membelai rambut dan mengusap air matanya dengan penuh kelembutan. Mengecup keningnya dengan penuh kehangatan. Mas Juno. Ucapnya manja, lalu membenamkan diri ke dalam dekapan suaminya itu. Aku sayang sama Mas Juno. Tapi takut Mas Juno nanti ninggalin aku. Lantunan azan membangunkan Sisil dari tidurnya. Perlahan ia membuka mata dan mendapati dirinya tengah dipeluk sedemikian erat oleh sang suami. Bibirnya melukis senyum saat pandangannya terpaku pada wajah menawan itu. Menatapnya lekat-lekat. Bertanya bagaimana ia bisa luluh dan membiarkan lelaki itu bersamanya tanpa batas. Saat meyakini suaminya masih begitu lelap, diam-diam ia mencuri ciuman di pipi lelaki itu. 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali di tempat yang sama. Kemudian memeluk selimut didat empatnya dan hendak turun dari tempat tidur. Namun, belum kakinya beranjak, Juno sudah menarik tangannya lebih dulu. Juno tersenyum, sebab sebenarnya sudah terbangun lebih dulu beberapa menit sebelumnya. Pipi kanannya iri karena yang kiri dapat 3 kali cifem. Mendadak pipi Sisil merona. Seolah baru saja kedapatan mencuri sesuatu. Ingin melepas cengkraman Juno pada lengannya, namun tenaganya kalah jauh.
Genggaman Juno baru merenggang saat Sisil membenamkan 3 kali kecapan pada pipi kirinya. Lalu berlari menuju kamar mandi. Au, copot. Juno menahan tawa saat handuk yang dipakai Sisil melorot dan jatuh ke lantai di depan pintu kamar mandi, sementara tubuhnya sudah melesat masuk. Hanya tangannya yang keluar meraba lantai untuk menarik handuknya ke dalam. Juno pasti sudah terbahak andai tidak khawatir Sisil akan merajuk. Gini ya rasanya punya istri bocil. Gemesin banget tingkahnya.